Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Michael Antonius Nenggolan dengan NIM 2005007. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto dengan prodi Teknik Kedirgantaraan. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang karakteristik perpindahan panas pada pipa penukar kalor selongsong aliran searah vertikal. Baik, langsung saja kita mulai. PDF ini dibuat pada tahun 2016 dengan penulis Mahmudin Muhammad Syahrir dengan nama reviewer Michael Antonius Nenggolan, yaitu saya sendiri, dan NIM 2005007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui panas yang diserap dan dilepaskan oleh alat penukar kalor selongsong dan tabung vertikal dengan aliran searah ke atas, serta untuk mengetahui pengaruh penambahan laju aliran udara terhadap efektivitas alat penukar kalor. Subjek penelitiannya adalah alat penukar kalor tipe selongsong dan tabung aliran gas searah vertikal dengan penambahan udara ke dalam aliran panas. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari karakteristik perpindahan panas pada alat penukar kalor tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengukuran temperatur air panas dan air pendingin pada kondisi aliran steady state, serta model analisis aliran satu fase. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penggunaan alat penukar panas tipe selongsong, reservoir untuk air pendingin dan air panas, pipa PVC untuk instalasi pipa air dingin dan air panas, pompa air dingin dan air panas, regulator listrik untuk menstabilkan tegangan dan arus pemanas air, elemen pemanas air, flow meter untuk mengukur debit air dingin dan air panas, termokopel digital untuk mengukur suhu air pendingin dan air panas yang masuk keluar dan keluar dari alat penukar kalor, katup pengatur debit aliran, serta kompresor. Proses penelitian dilakukan di Laboratorium Pusat Riset Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Langkah-langkahnya, pertama, mengalirkan air panas pada skala flow meter 1 LPM. 2. Mengalirkan air dingin pada skala flow meter 2 LPM. 3. Mengalirkan udara dengan kompresor. 4. Penambahan debit udara dimulai 5,5 LPM dengan mengatur katup masuk pada flow meter. 5. Mengulangi prosedur 3 untuk debit air panas pada 2 LPM dan 3 LPM. 6. Pengambilan dapat dilakukan apabila aliran dianggap steady state untuk aliran air panas dan air pendingin. 7. Pengukur meliputi A. Temperatur air pendingin masuk TC1, B. Temperatur air pendingin keluar TC2, C. Temperatur air panas masuk TH1, D. Temperatur air panas keluar TH2. 8. Mengulangi prosedur 1-6 untuk debit air panas 2 LPM dan 3 LPM. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui efektivitas alat penukar kalor dan pengaruh penambahan laju aliran udara terhadap efektivitas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan laju aliran udara ke dalam aliran air panas dapat menurunkan penyerapan panas dan efektivitas alat penukar kalor atau APK pada laju aliran udara sebesar 0,11 kg per second sampai 0,8 kg per second dengan debit aliran air panas sebesar 1 LPM. Efektivitas APK adalah sebesar 0,765. Namun, pada debit aliran air panas 2 LPM diperoleh nilai efektivitas APK sebesar
0,59 dan pada debit aliran air panas 3 LPM, efektivitas APK sebesar 0,47. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya lapisan film pada permukaan pipa yang dapat menyebabkan penurunan perpindahan panas di permukaan pipa. Kekuatan penelitian adalah penggunaan alat penukar kalor tipe selongsong dan tabung aliran searah vertikal yang merupakan alat penukar kalor yang umum digunakan dalam industri. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran temperatur air panas dan air pendingin pada kondisi aliran steady state, serta model analisis aliran satu fase yang dapat memberikan hasil yang akurat. Penelitian ini juga dilakukan di Laboratorium Pusat Riset Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia yang memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan penelitian ini. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah menggunakan aliran satu fase dalam model analisis, sehingga tidak memperhitungkan pengaruh aliran dua fase pada efektivitas alat penukar kalor. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada alat penukar kalor tipe selongsong dan tabung aliran searah vertikal, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk alat penukar kalor dengan tipe yang berbeda atau aliran yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan pada kondisi aliran steady state, sehingga tidak dapat memperhitungkan pengaruh fluktuasi aliran pada efektivitas alat penukar kalor. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan laju aliran udara ke dalam aliran air panas pada alat penukar kalor tipe selongsong dan tabung aliran searah vertikal dapat menurunkan efektivitas alat penukar kalor. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya lapisan film pada permukaan pipa yang dapat menyebabkan penurunan perpindahan panas di permukaan pipa. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari karakteristik perpindahan panas pada alat penukar kalor dengan penambahan udara ke dalam aliran air panas, serta memperhitungkan pengaruh aliran dua fase dan fluktuasi aliran pada efektivitas alat penukar kalor. Saran, berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan memperluas cakupan pengujian pada berbagai tipe alat penukar kalor dan kondisi aliran yang berbeda. Selain itu, perlu memperhitungkan pengaruh aliran dua fase dan fluktuasi aliran pada efektivitas alat penukar kalor. Penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik perpindahan panas pada alat penukar kalor dengan penambahan udara ke dalam aliran air panas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan teknologi alat penukar kalor yang lebih efisien. Baik, itu saja reviewer saya mengenai karakteristik perpindahan air panas pada pipa penukar kalor selongsong aliran searah vertikal. Terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.